Padahal produksi kadang cukup, bahkan bisa surplus. Tapi nyatanya masih banyak yang sulit akses pangan. Berarti masalahnya bukan hanya di produksi. Ada kebijakan yang berpengaruh, yaitu liberasi pangan. Kebijakan ini membuka impor demi efisiensi, tapi apakah benar ini solusi? Liberalisasi kebijakan pangan dan dampaknya terhadap ketahanan pangan di Indonesia disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah kebijakan publik. Dosen pengampu, Ibu Evi Lorita SIP MSI, disusun oleh kelompok 3, Program Studi Administrasi Publik. Kebijakan publik di Kuba dan Brazil. Ada dua metode. Yang pertama itu adalah Kuba. Kuba dipimpin oleh Fidel Castro, menggunakan sistem terpusat. Negara mengendalikan ekonomi, fokus pada pemerataan sosial, dan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Lalu, ada Brazil. Brazil berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi, mengandalkan investasi, ekspor, dan industri, serta didukung teknokrat dan investasi asing. Perbandingan pembangunan. Di Kuba, ekonomi terbatas, pertumbuhan lambat, fokus sosial kuat, namun kapasitas ekonomi terbatas. Lalu di Brazil, pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi kesenjangan sosial besar, dan bergantung pada investasi asing. Tantangan utama Brazil yaitu ketimpangan pendapatan, urbanisasi yang tinggi, dan sulit menyeimbangkan pertumbuhan dan kesejahteraan. Permasalahan pembangunan Kuba dan Brazil. Di Kuba, produktivitas rendah, perencanaan kurang efisien, sistem terpusat menyebabkan birokrasi dan motivasi rendah. Di Brazil, pertumbuhan pesat namun inflasi dan ketimpangan tinggi. Dampaknya, di Kuba pertumbuhan lambat, sedangkan di Brazil pertumbuhan cepat namun tidak merata. Implementasi dan dampak liberalisasi kebijakan pangan Indonesia. Liberalisasi pangan dan keunggulan komparatif. Di liberalisasi pangan, perdagangan terbuka berbasis keunggulan sumber daya, meningkatkan efisiensi produk dan distribusi. Keunggulan komparatif, menurut teori David Ricardo, negara lebih fokus produksi dengan biaya lebih relatif rendah. Dampak liberalisasi dan ketahanan pangan. Liberalisasi pangan meningkatkan efisiensi dan ketersediaan, namun berisiko ketergantungan impor. Di Indonesia, pasokan belum stabil, ketergantungan impor tinggi, harga pangan memicu kemiskinan, dan menjadi agenda politik penting. Kebijakan liberalisasi pangan dan peran IMF tahun 1998. Kerjasama dengan IMF, peran Bulog dikurangi, impor dibuka, dan tarif diturunkan. Dampaknya, akses lebih luas dan harga lebih kompetitif. Namun, impor meningkat dan sektor pertanian melemah. Dinamika perdagangan global dan dampaknya. Perubahan dari keunggulan komparatif ke kompetitif. Negara maju tetap menggunakan subsidi dan proteksi. Dampaknya di Indonesia, impor meningkat dan produksi dalam negeri tertekan. Dampak liberalisasi dan revitalisasi pertanian. Liberalisasi menyebabkan impor meningkat dan Indonesia cenderung menjadi negara pengimpor. Sedangkan di revitalisasi pertanian, fokus pada ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Tantangannya, akses lahan terbatas dan kebijakan lebih menguntungkan korporasi. Reformasi agraria dan ketahanan pangan. Reformasi diperlukan, namun investasi memperluas pengusahaan lahan. Ketahanan pangan sebagai dasar kemandirian dan stabilitas politik. Menurut Amartya Sen, kelaparan terjadi karena keterbatasan akses, bukan produksi. Liberalisasi ketimpangan dan ketahanan pangan. Liberalisasi menguntungkan korporasi besar dan akses lahan pertanian terbatas. Produksi beras sering surplus, namun kemiskinan dan gizi buruk tetap ada. Masalah utamanya adalah distribusi dan akses ekonomi, ketahanan pangan Indonesia, dan tantangan global. Globalisasi dan kesejahteraan petani. Globalisasi menyebabkan ekonomi lokal melemah dan ketergantungan meningkat. Indonesia merupakan negara agraris, namun petani belum sejahtera.
Swasembada pangan pernah dicapai melalui revolusi hijau dan perang buruh. Defisit pangan dan ketergantungan impor. Periode 1996 sampai 2007, Indonesia mengalami defisit pangan dan ketergantungan impor yang meningkat. Kebijakan lebih fokus pada impor dibandingkan produksi dalam negeri. Teori ekonomi dan ketahanan pangan. Keunggulan komparatif mendorong spesialisasi dan impor. Liberalisasi pasar bebas mengurangi peran negara dan melemahkan perlindungan petani. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhnya pangan yang cukup, aman, dan berkelanjutan, mencakup ketersediaan, akses, dan kualitas. Ketahanan pangan dan kebijakan di Indonesia dipengaruhi kebijakan pemerintahan dan sumber daya domestik. Pada era Soekarno, fokus pada stabilitas politik, sedangkan pada era Soeharto, fokus pada stabilitas ekonomi melalui beras dan peran bulog. Kondisi pertanian Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris, namun kesejahteraan petani masih rendah. Pertanian seharusnya menjadi tumpukan ekonomi, tetapi dipengaruhi kebijakan global. Kebijakan IMF dalam sektor pangan mendorong liberalisasi ekonomi, peran swasta meningkat, namun peran pemerintah menurun. Dampaknya, impor meningkat dan petani sulit bersaing. Dampak impor pangan. Impor tidak terkendali meningkatkan ketergantungan. Kesejahteraan petani menurun, banyak berlatih profesi dan urbanisasi meningkat. Solusi penguatan pertanian. Peran negara melalui intervensi, subsidi, dan perencanaan, serta peningkatan pembiayaan, riset, dan teknologi. Prioritas pembangunan. Pertanian menjadi prioritas pembangunan. Transformasi ke agribisnis berbasis pasar. Peran negara tetap penting dalam ketahanan pangan. Studi kasus. Indonesia pernah swasembada beras, namun kini kembali impor. Meski surplus, petani masih belum sejahtera. Kesimpulannya, pembangunan harus seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sosial. Liberalisasi meningkatkan efisiensi, tetapi menyebabkan ketergantungan impor dan melemahkan sektor pertanian. Ketahanan pangan yang mencakup ketersediaan akses dan distribusi. Terima kasih. Dari kegelapan menuju harapan. Di Kuba dan Brazil, negara menjaga pangan rakyatnya. Perubahan itu bisa terjadi. Di Indonesia, liberalisasi membuka peluang sekaligus tantangan. Impor, harga, dan ketimpangan mulai muncul. Petani tetap bertahan di tengah tekanan global. Ketahanan pangan jadi kunci. Kebijakan adalah kekuatan untuk mengubah masa depan menuju Indonesia yang sejahtera. One is the loneliest number that you'll